Menurut pendapat saya, setelah kita mengatakan negara kita kaya dengan sumber daya alam, tambahkan. Tetapi kalau Indonesia ingin menjadi negara maju, Indonesia emas, kalau saya tidak berani 2045, pokoknya negara maju di abad 21 lah. Saya lebih konservatif karena I know jalan menuju developed country itu tidak semudah yang dipikirkan banyak orang. Tetapi intinya, kalau kita ingin menjadi negara maju Indonesia, mari kita gunakan pertama sumber daya alam plus sumber daya manusia yang makin kompetitif, yang makin unggul. Plus kemudian bangun ekonomi yang sudah ditransformasi. Memadukan antara sumber daya alam, sumber daya manusia, dan teknologi. Ya. Kalau tiga-tiganya jadi satu, maka sumber daya alam ini matters. Karena ditambah sumber daya manusia dan juga bangun ekonomi yang memadukan semuanya itu. Teknologi. Itu menurut saya yang menjadi mestinya menjadi pegangan kita semua. Nah, kalau semuanya sudah diolah ya, saya punya keyakinan ekonomi kita akan bertransformasi menjadi ekonomi yang kuat, bisa bersaing dengan negara manapun. We will have strong growth, strong economy, mudah-mudahan strong democracy. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Gambas LJ. Ini ada video yang sangat menarik untuk kita simak guys. Foto-foto atau kritikan atau pesan juga dari Pak Susilo Bambang Yudhoyono guys. Ini mengenai kebijakan Donald Trump guys. Apakah dampaknya bagi rupiah Indonesia atau dampak dari dan juga ini tentang sumber daya, dan Pak SBY pun tidak tidak yakin atau lebih guys, mengingatkan tidak gampang guys untuk menjadi Indonesia emas 2045, lebih menekankan ke 21 abad ya guys, tegas. Kekhawatiran juga muncul di pasar keuangan Indonesia. Kita lihat untuk posisi rupiah saat ini, kemarin sempat menyentuh di level 16.400 rupiah per $1 Amerika Serikat. Dan kita ketahui bahwa tentu untuk menjaga stabilisasi nilai tukar rupiah ini memang ada di tangan Bank Indonesia. Tapi pemerintah juga memiliki peran secara fiskal untuk seperti apa bisa membantu ya dalam menstabilkan nilai tukar rupiah kita. Pengalaman dari Anda seperti apa? Peran apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah saat ini dalam upaya menstabilkan nilai tukar rupiah? Ini juga isu yang menurut saya penting dalam arti para otoritas baik moneter maupun fiskal harus betul-betul mengerti, perlu duduk bersama, perlu membangun paduan kebijakan untuk mengatasi masalah ini. Tapi saya mulai dari penglihatan saya begini. Mungkin ya, $1 Amerika Serikat sekarang setara dengan 300-an rupiah lah gitu. Mungkin ini new normal. Berarti sebetulnya rupiah kita bukan akan terdepresiasi, sudah terdepresiasi. Nah, ini menurut saya betul-betul waspada. Ini saja memukul banyak kalangan, terutama dunia usaha yang sangat tergantung pada dolar Amerika Serikat. Dikaitkan, saya mengikuti pemerintahan Presiden Donald Trump, 100 hari Donald Trump mengatakan bahwa kebijakan Trump adalah strong American dollar. Kuat. Apa artinya? Sangat mungkin kebijakan Amerika Serikat federal di sana BI-nya Amerika Serikat lah bisa mengeluarkan kebijakan membuat dolar hijrah kembali ke Amerika Serikat lantaran suku bunganya tinggi. Kalau itu terjadi, di sini tidak memberikan insentif yang setara, go home. Akan sangat menekan rupiah. Jadi menurut saya ancaman terhadap rupiah ini belum selesai. Masih dibayang-bayangi what's to be done oleh Donald Trump dengan pemerintahannya yang terkait dengan dolar ini. Nah, kalau ditanyakan apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah, menurut pendapat saya
karena policy itu juga pilihan. Oke. Baik Gubernur BI maupun Menteri Keuangan, tentu Presiden sangat mungkin berada dalam lingkaran itu, tentu sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kewenangan Menteri Keuangan apa, kewenangan Gubernur BI apa, kewenangan Presiden apa, ada semua itu, tinggal dipatuhi dan dijalankan. Gubernur BI pasti dalam pikirannya akan menaikkan suku bunga agar dolar tidak hijrah keluar. Tidak ada nanti sebutlah capital outflow yang bikin ekonomi jatuh dulu tahun 1998. Pikirannya itu. Tapi bersamaan dengan itu, kalau suku bunga dinaikkan, dunia usaha yang sudah lesu ini bagaimana? Dia pinjam uang tinggi, bagaimana mau untung dengan semua usaha bisnis yang kurang bagus? Ini dilema. Dilema ini mesti ketemu dengan apa pandangan pemerintah, fiscal authority, dengan yang menangani moneter. Dulu, ini pengalaman pribadi, kalau sudah menyangkut itu, saya dan Wapres duduk di sebelah kanan dan kiri kami itu Gubernur BI dan Menteri Keuangan. Mereka harus betul-betul willing to cooperate. Tinggalkan ego masing-masing. Duduk bersama, yang diperlukan adalah namanya monetary and fiscal policy mix. Bauran atau paduan dari dua kebijakan itu. Ini tentu salah satu ikhtiar, banyak yang masih dilakukan lagi. Pemerintah bisa talk to private sector, so business communities, keadaan seperti ini, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi menurut saya itu juga salah satu cara menyikapi dan menghadapi era dolar kuat ini. Ada satu lagi. Dalam ekonomi itu ada yang disebut strategic depreciation. Begini, Iva, kalau kita menyadari rupiah kita tertekan, nilai tukarnya rendah terhadap dolar, asalkan relatif stabil dan tidak terjadi fluktuasi yang berlebih-lebihan, kalau kita thinking outside the box, kreatif kita, maka mari tidak kita sia-siakan untuk memasarkan ekspor kita di luar negeri, karena akan kompetitif. Dalam dolar makin murah, karena nilai tukar rupiah itu kan sekarang sedang tertekan. Kalau kita piawai, tergerak di situ, bukan hanya pemerintah, tapi juga dunia usaha, eksportir yang banyak sekali di negeri ini, menggunakan peluang itu bisa membawa keuntungan. Jadi yang disebut competitive depreciation itu merupakan strategi perdagangan yang juga sering diikuti oleh negara-negara lain. Tetapi intinya ya kita harus jaga-jaga betul, mengantisipasi. Nah, saya garis bawahi bauran kebijakan yang tepat antara otoritas moneter dan otoritas fiskal, serta tadi itu siapa tahu kita berkreasi inisiatif untuk menjadikan daya saing kita dalam ekspor yang disebut dengan competitive depreciation. Baik, Pak SBY, menarik sekali, artinya tadi selain melihat ini sebagai tantangan, tapi juga melihat ini sebagai peluang, ya. Apalagi kita juga memiliki natural resources yang begitu banyak, begitu tadi juga merupakan komoditas-komoditas ekspor kita. Nah, tapi mirisnya di sini, Bapak, kita negara yang sangat kaya dengan sumber daya alam. Kita ketahui itu sudah ada dari pendidikan kita waktu kecil, kita tahu begitu kita kaya akan berbagai macam mineral, produk perkebunan dan lain sebagainya, energi juga dan lain sebagainya begitu. Nah, tapi ketika kita melihat apa yang kita punya dan positioning kita saat ini secara ekonomi dan sosial, begitu ya, kita melihat ketimpangan ataupun juga gini rasio semakin lebar. Kemudian masyarakat atau penduduk miskin juga masih banyak. Artinya ini masih belum kita maksimalkan untuk kepentingan ekonomi dan masyarakat secara keseluruhan begitu. Satu rangkuman kebijakan yang bisa kita lakukan untuk menjawab tantangan ini seperti apa, Bapak? Agar tentunya kita tidak berdiam diri, tidak menerima kondisi kita seperti ini begitu, tapi langkah-langkah yang kita lakukan ke depannya. Ya,
Ini pertanyaan sangat bagus, meskipun jawabannya tentu tidak semua orang bisa memiliki resep yang cespleng gitu ya. Saya akan melihatnya dengan cara seperti ini. Pertama-tama saya bermohon ya kepada penulis buku ilmu bumi, kalau dulu mungkin geografi, apapun lah. Jangan narasinya itu Indonesia sangat kaya, kaya raya, semua ada, dan seterusnya. Jangan too much. Tentu kita bersyukur Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, menganugerahkan kepada bangsa ini sumber daya alam yang relatif besar. Mengapa relatif? Banyak negara yang sumber daya alamnya jauh lebih besar, jauh lebih kaya. Itu real. Silahkan dibanding-bandingkan kita dengan Tiongkok, dengan Amerika, Brasil, dan seterusnya. Tapi tentu bersyukur kita. Ya. Sebab kalau penjelasannya tidak utuh berhenti, kita negara yang sangat kaya, semua kita miliki, sumber daya alam melimpah, berhenti di situ, bisa meninabobokkan kita. Bisa misleading, bisa loh, katanya kaya negaranya Pak, kenapa saya masih miskin? Ayo gimana jawabnya? Negara, pemerintah. Oleh karena itu, pesan saya tolong dilengkapi. Melengkapinya begini. Iya, kita bersyukur, kita punya kekayaan alam yang cukup besar, tetapi itu semua belum langsung mendorong kemakmuran bangsa, kecuali dirawat, dijaga, dan didaya gunakan dengan baik. Sebelum masuk dalam proses ekonomi, itu hanya potensi. Itu kekayaan alam kita yang patut kita syukuri. Make sure dengan policy yang tepat, itu kita transformasikan menjadi economic power. Tentu banyak caranya. Itu pesan yang pertama. Yang kedua, menurut pendapat saya, setelah kita mengatakan negara kita kaya dengan sumber daya alam, tambahkan. Tetapi, kalau Indonesia ingin menjadi negara maju, Indonesia emas, kalau saya tidak berani 2045, pokoknya negara maju di abad 21 lah. Saya lebih konservatif karena I know jalan menuju developed country itu tidak semudah yang dipikirkan banyak orang. Tetapi intinya, kalau kita ingin menjadi negara maju Indonesia, mari kita gunakan pertama sumber daya alam plus sumber daya manusia yang makin kompetitif, yang makin unggul. Plus kemudian bangun ekonomi yang sudah ditransformasi. Memadukan antara sumber daya alam, sumber daya manusia, dan teknologi. Ya. Kalau tiga-tiganya jadi satu, maka sumber daya alam ini matters. Karena ditambah sumber daya manusia, dan juga bangun ekonomi yang memadukan semuanya itu. Itu menurut saya yang menjadi mestinya menjadi pegangan kita semua. Nah, kalau semuanya sudah diolah ya, saya punya keyakinan ekonomi kita akan bertransformasi menjadi ekonomi yang kuat, bisa bersaing dengan negara manapun. We will have strong growth, strong economy, mudah-mudahan strong democracy, peduli pada lingkungan, dan betul-betul yang menikmati seluruh rakyat Indonesia. Penuh tantangan, I know. Tapi tidak berarti tidak bisa. For me, Indonesia yang lebih maju is possible. A better, a stronger Indonesia is possible. Tinggal ayo kita semua bareng-bareng yang rukun, mau bekerja keras, pemimpinnya punya visi, punya kebijakan yang tepat sampai. Baik, terima kasih Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Terima kasih kembali. Very insightful, terima kasih. Oke guys, alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu tadi yang disampaikan atau pesan-pesan atau juga saran dan kritikan dari Pak Susilo Bambang Yudhoyono guys, atau Pak SBY guys, selaku juga mantan Presiden Republik Indonesia. Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah gejolak global, Presiden RI ke-6 Pak SBY, Pak Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pandangannya terhadap sejumlah tantangan dan strategi kebijakan meningkat ekonomi Republik Indonesia guys.
Pak SBY menyebutkan sektor manufaktur menjadi salah satu sektor yang membutuhkan perhatian pemerintah sebagai pendorong ekonomi nasional melalui hilirisasi dan industrialisasi karena dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja lebih besar serta menekan impor dalam pemenuhan produk dalam negeri ya, sebagai agar tidak kebanyakan impor guys untuk memenuhi di dalam negeri ya guys. Punya itulah saran dari Pak SBY. Seperti apa pandangan SBY terkait program pemerintah guys, Pak Prabowo hingga nasib nilai tukar rupiah, selengkapnya simak di Oke guys, itu tadi yang disampaikan oleh Pak SBY untuk terkait juga tentang hilirisasi efisiensi anggaran yang mulai hari ini kayaknya mulai ada demo-demo atau gejolak-gejolak ya guys. Dan juga ada mengenai Donald Trump ya guys, kebijakan Donald Trump yang akan berdampak kepada rupiah Indonesia, itu sudah juga disampaikan oleh Pak SBY. Dan juga banyak lagi guys tentang sumber daya Indonesia yang sudah cukup baik dan agar tidak dikatakan kaya raya guys, karena itu akan meninak bubukan Indonesia nantinya guys. Oke, semoga mengedukasi juga menjadi manfaat tambahan untuk kita semua sebagai rakyat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambas LJ.